kok bisa ya cincin ini di jari manisku lagi? Seingatku semalam aku lepas, terus aku taruh di meja. Sejak bangun tidur, Savana terheran-heran bagaimana bisa cincin ini kembali ke jari manis. Lebih anehnya lagi, semalam Savana bermimpi bertemu suaminya. Itu hanya mimpi, tapi rasanya nyata sekali. Savana memegang bibirnya, bahkan sisa-sisa suaminya masih terasa di bibirnya. Mungkin aku terlalu merindukan Mas Dario. Savana menghela nafas sedih. Hari ini dia akan menghadiri mediasi perceraian. Mediasi perceraian bisa dilakukan di ruang mediasi pengadilan atau di tempat lain di luar pengadilan sesuai kesepakatan cara pihak. Victor sudah berbicara dengan Dario. Mereka sepakat mengadakan mediasi di pengadilan agama. Aku harus kuat, aku gak boleh goyah lagi. Semoga keputusan ini yang terbaik untukku dan Mas Dario. Semoga nanti setelah ini aku bisa bahagia. Begitu juga Mas Dario. Savana memperhatikan pantulan wajahnya di cermin. Pagi ini dia sudah rapi dengan dress bunga-bunga selutut dan outer putih. Savana juga merias wajahnya secantik mungkin agar suaminya bisa melihat dia terlihat semakin cantik menjelang perceraian. Meskipun hatinya hancur lebur, Savana harus tetap terlihat baik-baik saja. Oke Savana, kamu hebat, kamu bisa melewati hari ini. Savana menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan perlahan, lalu keluar dari kamar. Victor, Vernon, dan Elsa sudah menunggu di ruang tengah. Elsa menyambutnya dengan senyuman manis. Savana membalas senyuman itu, lalu pandangannya mengedar mencari sosok laki-laki tengil. Tapi sepanjang matanya memandang, dia tidak menemukan Arsen. Kamu cari Arsen? Tanya Victor. Savana mengangguk. Arsen kemana bang? Dia bilang ada urusan penting. Nanti dia akan langsung ke pengadilan. Sejak semalam Arsen belum menghubunginya. Bahkan tak ada satupun chat yang dibalas. Tadi Savana nelpon lagi, tapi lagi-lagi panggilannya tak dijawab. Savana benar-benar khawatir dengan kondisi Arsen. Wajah kamu kelihatan cemas. Kamu memikirkan kondisi Arsen atau perceraian kamu dengan Dario? Savana tersenyum. Bahkan dia tidak mengatakan apa-apa, tapi Elsa bisa memahami perasaannya. Aku nggak mikirin apa-apa kok tante. Elsa mengusap rambut Savana. Hari ini tanpa awal perceraian kamu dan Dario di mediasi nanti, bicaralah dengan Dario dari hati ke hati cara jalan yang terbaik untuk solusi hubungan kalian. Aku sudah menemukan solusi tante. Aku juga sudah memikirkan ini matang-matang. Aku gak akan mundur. Keputusan aku untuk bercerai sudah bulat tante, sebulat tahu bulat. Elsa tertawa pelan. Begitu juga Victor yang terkekeh. Sementara Vernon memutar bola mata gemas. Vernon masih tidak menyangka Savana ternyata berusia 25 tahun. Dia pikir Savana masih anak SMA. Menutupi kesedihan dengan candaan dan tawa adalah keahlian Savana. Savana tidak ingin membebani orang lain dengan masalahnya. Savana ingin kehadirannya membuat orang-orang di dekatnya selalu senang, bukan sedih karena ikut merasakan masalahnya. Ya udah, kita pergi sekarang ya, ucap Victor. Savana mengangguk lalu berpamitan pada Elsa. Elsa memberikannya pelukan hangat untuk menguatkan. Lalu Savana menatap Vernon. Semangat, ucap Vernon dengan senyum tulus. Savana mengangguk. Aku pergi dulu ya. Savana pun keluar dari rumah dan mengikuti Victor masuk ke dalam rumah. Udah siap? Aku jalan sekarang ya, tanya Victor begitu Savana selesai memakai sabuk pengaman.
Iya, aku udah siap. Victor pun melanjutkan mobilnya menuju ke pengadilan agama. Dario yang sedang mengancingkan kemeja hitamnya menoleh ke arah pintu. Kenapa Azam? Kenapa Azam? Azam menempelkan pipinya di pinggiran pintu. Mami kapan pulang? Sebentar lagi. Tapi kata Mama Zia, Dedi mau datang ke pengadilan agama sekarang. Terus kata Mama Zia, di sana Dedi sama Mami mau pisah. Mama Zia ngomong gitu. Asa mengangguk. Itu di bawah. Mama Zia lagi sarapan sama Azura. Azura tadi joget-joget bahagia karena Dedi mau pisah sama Mami. Dario berdecak, padahal dia sudah melarang Zia datang ke rumahnya tanpa seizin darinya. Tapi Zia tetap nekat datang. Dario juga sengaja menyembunyikan kabar perceraiannya dari anak-anak. Dia tidak ingin anak-anaknya sedih mendengar kata-kata perceraian ini, terutama Azam. Selain itu, hasilnya sudah pasti. Dario dan Savana tidak akan bercerai. Dario sudah menyiapkan segalanya dan akan membawa Savana kembali padanya. Azam, Dario menghampiri Azam dan berdiri di depannya. Hari ini Dedi sama Mami memang ke pengadilan agama, tapi bukan untuk bercerai. Tujuannya untuk berdamai. Azam mengerjapkan mata 2 kali. Mami akan pulang, meskipun tidak di rumah ini. Dedi akan membawa Mami pulang. Maksudnya Dedi, udah Azam gak usah mikirin apa-apa. Pokoknya Dedi akan membawa Mami pulang. Janji? Azam mengulurkan jari kelingkingnya. Janji. Dario tersenyum dan menautkan jari kelingkingnya di kelingking putranya. Setelah memastikan Azam tidak bersedih lagi, Dario menggenggam tangan mungil putranya dan mengajaknya ke ruang tengah. Azam mengayun-ayunkan tangan dengan ceria. Sebentar lagi maminya akan pulang. Azam tak sabar menunggu kepulangan Mami. Mas Dario, sapa Zia dengan senyum manisnya. Aku sudah bilang kan, jangan datang ke sini tanpa izin dariku. Maaf Mas, tadi Azura telepon aku terus, minta dibuatin sarapan sekalian anterin ke sekolah. Kalau aku nggak datang, Azura nggak mau makan. Iya kan sayang? Zia mengusap pipi Azura. Azura mengerja bingung. Seingatnya dia tidak meminta Mama Zia datang ke rumah. Zia yang datang sendiri. Iya kan sayang? Zia tersenyum manis. Azura mengangguk saja, lalu mengalihkan perhatian pada dedinya. Iya Dedi, Azura yang minta Mama Zia datang ke rumah. Dario memijit pangkal hidungnya untuk mengurangi pening yang tiba-tiba menyerang. Kenapa Mas? Kamu pusing? Zia mengulurkan tangan ingin menyentuh pelipis Dario, tapi Dario langsung menangkis tangannya. Zia benar-benar kesal mendapat penolakan dari Dario seperti ini. Lama-lama Zia muak dengan tingkah mantan suaminya yang semakin hari semakin menyebalkan. Namun Zia harus menahan diri. Dia sudah melangkah sejauh ini. Waktu selama 6 bulan akan terbuang sia-sia jika dia berhenti sekarang. Rencananya tinggal sedikit lagi. Perceraian Savana dan Dario sudah di depan mata. Aku cuma khawatir sama kamu Mas. Diri Zia sendu. Sekarang kamu pulang, biar anak-anak aku yang mengurus. Dario menggenggam tangan Azam dan Azura, lalu mengajak ke ruang makan. Pilastri segera menyiapkan sarapan untuk mereka. Zia berdecak dan mengikuti suaminya. Kenapa sikap kamu kayak gini sih Mas? Dario mengabaikan Zia dan membantu kedua anak kembarnya duduk di kursi. Mas Dario, apa salah seorang ibu yang ingin menemani anak-anaknya?
Aku di sini hanya ingin mengurus Azam dan Azura selama Savana pergi. Setelah Savana kembali, aku pasti pergi, Mas. Sementara saja, izinkan aku tetap bersama anak-anak. Azam mau telur? Tanya Dario pada Azam. Iya, Dedi. Dario mengambilkan telur mata sapi untuk putranya. Azura mau telur juga. Mau, Dedi. Dia ternganga geram melihat Dario mengabaikannya dan justru menyiapkan sarapan untuk anak. Mas Dario, aku mau bicara. Azam dan Azura terlonjak mendengar teriakan Zia. Sementara Dario langsung mencengkeram lengan Zia dan menyeretnya keluar dari rumah. Sakit, Mas. Dario menghempaskan tangan Zia. Kamu tega sekali. Zia mengusap pergelangan tangannya. Bibirnya mencebik ke bawah dan bulir-bulir air mata mulai menetes membasahi pipi. Zia berharap tangisan ini bisa meluluhkan hati Dario seperti biasanya. Tapi yang terjadi justru mulai sekarang, mulai detik ini, kamu jangan pernah datang ke rumahku ini lagi. Kenapa, Mas? Kenapa tiba-tiba kamu melarangku datang ke rumah ini? Niatku baik, aku ingin mengurus anak-anak selama Savana pergi. Kamu tidak perlu melakukan itu. Savana akan segera kembali. Kembali? Bukannya kamu dan Savana akan bercerai? Aku dan Savana tidak akan pernah cerai. Sampai kapanpun. Dario ingin masuk ke dalam rumah, tapi buru-buru Zia menahan lengannya. Lalu aku bagaimana, Mas? Sebelah alis Dario terangkat. Bagaimana? Kamu tanya posisi kamu. Kamu sudah tahu posisi kamu sejak awal, Zia. Kamu hanya mantan istriku. Aku bukan hanya mantan istri, Mas. Aku segalanya untuk kamu. Aku yang menemani kamu dari nol. Aku yang selalu menyemangati kamu saat kamu diremehkan menjadi CO. Saat usia kamu masih muda. Kamu ingat dulu, kamu pernah ingin menyerah karena saat awal kamu memimpin perusahaan kamu nyaris bangkrut. Tapi aku terus meyakinkan kamu untuk tidak menyerah. Akhirnya kamu bangkit dan berhasil sampai sekarang. Lalu setelah kamu sukses, kamu mau membuangku demi perempuan yang baru kamu kenal. Kamu keterlaluan, Mas. Aku tidak pernah membuangmu. Kamu yang pergi dari hidupku. Maksud kamu perselingkuhan itu hanya rekayasa aku, Mas. Aku sakit dan aku pura-pura selingkuh. Aku gak mau kamu menghabiskan waktu dengan perempuan penyakitan seperti aku, Mas. Ya sudah, itu pilihan kamu kan? Saat kamu memilih menyembunyikan penyakit kamu, sama saja kamu meragukan ketulusanku. Kamu tidak yakin aku akan merawat kamu selama kamu sakit. Pergi, itu pilihan kamu. Dan detik itu juga kamu kehilanganku, Zia. Lagi pula, bukankah tujuan kamu pergi agar aku bahagia? Lalu sekarang aku bahagia. Kenapa seolah-olah kamu ingin melihat pernikahanku dan Savana hancur? Zia gelagapan. Aku nggak pernah ingin melihat pernikahan kamu dan Savana hancur, Mas. Kamu lihat sendiri kan, aku selalu mendukung kamu dan Savana. Kalau kamu memang mau mendukung pernikahanku dan Savana, menjauhlah dan jangan pernah datang di tengah-tengah hubunganku. Soal Azam dan Azura, kamu bisa bertemu dengan mereka di luar rumah atau kamu juga boleh membawa mereka ke rumahmu. Gak bisa gitu dong, Mas. Pergi sekarang atau aku suruh satpam mengusir kamu. Zia terlonjak mendengar bentakan Dario. Tangannya terkepal kuat. Mati-matian Zia menahan diri agar tidak melayangkan tamparan di wajah Dario. Kamu tega, Mas. Zia berlari dan masuk ke dalam mobil. Tak menunggu lama, sopir Zia langsung melajukan mobil.
Sial, Siah memukul-mukul tasnya seolah dia sedang memukul Dario. Awas aja kamu mas, kalau Savana benar-benar menceraikan kamu dan kamu minta balikan lagi sama aku, kamu harus bertekuk lutut padaku dulu. Di tengah-tengah kekesalannya, ponsel Zia berdering. Dengan malas Siah merogoh ponselnya. Di dalam tas ada panggilan dari Mama. Halo Mah, kenapa? Kamu bilang Dario sama Savana mau cerai kan? Iya Mah, kapan mereka cerai? Nggak tahu kapan tanggal cerainya, tapi yang jelas hari ini Mas Dario sama Savana ada mediasi perceraian. Dan tiba-tiba panggilan di akhir. Mama nyebelin. Di sisi lain, setelah menenangkan emosinya akibat pertengkarannya dengan Zia, Dario langsung masuk ke dalam rumah. Setiba di ruang makan, Dario duduk di kursi ujung meja. Mama Zia pulang, Dedi, tanya Azura. Sedih, Dario mengangguk. Kalau Azura mau ikut Mama Zia, Dedi akan mengantar Azura ke Mama Zia sekarang. Azura menggeleng. Azura mau ikut Dedi? Ya udah makan ya, nanti Dedi antar ke sekolah. Azam dan Azura mengangguk bersamaan, lalu melanjutkan sarapan. Dedi lirik Azam. Iya, Dario menoleh pada putranya. Nanti Dedi mau ketemu Mami kan? Azam boleh ikut? Gak bisa Azam, pertemuan ini khusus untuk orang dewasa. Kamu gak usah ikut. Kamu juga harus sekolah kan? Azam mengerucutkan bibir sedih. Tapi mau bagaimana lagi? Kalau Dedinya melarang, Azam pun hanya bisa menganggukkan kepala dan berdoa. Semoga saja Dedi dan Maminya bisa berdamai. Ya udah, Azam gak jadi ikut. Azam berdoa aja semoga Dedi sama Mami baikan. Amin. Dario tersenyum dan mengusap rambut putranya. Dario mengalihkan perhatian pada Azura. Azura enggak mengamini doa Azam. Enggak, soalnya Azura enggak suka Mami. Azura malah seneng kalau Mami sama Dedi pisah. Azura berdoa semoga Dedi sama Mami bisa aja, ucap Azura acuh tak acuh sembari menyuapkan nasi goreng ke mulutnya. Dedi nggak akan pisah sama Mami Azura, tegas Dario, namun tetap dengan suara lembut sambil mengusap rambut Azura. Ya udah, kalau Dedi nggak mau pisah sama Mami, Azura mau tinggal sama Mama Zia aja. Ya udah sana tinggal Mama Zia, sinis Azam. Ya udah, ketus Azura. Sementara Dario tidak tahu harus mengatakan apa. Mungkin terdengar adil jika Azura ikut bersama Zia dan Azam ikut bersamanya. Tapi mengingat penyakit Zia, Dario tidak bisa menyerahkan Azura pada Zia. Selain itu, untuk urusan mendidik, ada Dario lebih percaya pada Savana. Jam 10 pagi, Savana dan Victor sampai di pengadilan agama. Mematikan mesin mobil, Victor menoleh pada Savana yang sejak tak hentinya meremas jari-jari gelisah. Pandangannya mengedar ke sekeliling. Tanpa Victor bertanya pun dia tahu siapa yang Savana cari. Sepertinya Dario belum datang. Savana menoleh pada Victor. Itu aku tahu, kamu mencarinya kan? Savana mengangguk. Rindu ya? Itu ya nggak mungkin lah. Aku sama Mas Dario kan mau cerai, masa rindu? Aku udah nggak cinta lagi sama Mas Dario. Mata kamu gak bisa bohong, Savana. Savana menoleh dan menatap mata Victor. Memangnya apa yang kamu lihat di mataku? Victor pun ikut menoleh dan menatap lekat mata Savana. Di mata kamu aku bisa melihat ada beleknya. Savana berdeci sementara Victor tertawa.